Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Oke, kali ini kita mau ngulik sebuah filosofi coding yang cukup menantang nih. Namanya pemrograman asertif. Anda mungkin sering mikir, ini sih nggak mungkin kejadian di kode gue. Nah, filosofi ini nantang pemikiran itu. Sumber kita artikel yang ngebahas konsep dasarnya. Iya, bener banget. Intinya tuh, gimana ya? Melawan yang namanya penipuan diri pas kita ngoding. Self-deception gitulah. Penipuan diri. Wah, kenapa itu penting banget emang? Krusial, soalnya asumsi yang nggak kita cek itu, itu kayak bom waktu aja di sistem kita. Serius, bukan cuma soal teknis, tapi bisa jadi risiko bisnis. Oke. Jadi misi kita sekarang nih, pengen paham kenapa sih programmer kok suka menipu diri, bahayanya apa, dan gimana konsep dasar assertions ini bisa bantu. Sip. Mari kita bongkar pelan-pelan ya. Pertama nih, bentuk penipuan diri yang umum itu kayak gimana aja sih? Macem-macem sih. Sumber kita nyebutin beberapa, misalnya asumsi soal lingkungan. Kayak, aplikasi ini mah cuma buat internal kok, nggak bakal diakses dari luar negeri. Nah, itu satu. Atau asumsi soal data. Input dari user mah pasti bener formatnya. Gitu kan seringnya. Iya, sering banget dengar yang gitu. Atau asumsi operasi. Memori mah selalu cukup lah buat operasi ini. Gitu ya. Persis. Kedengarannya sepele, tapi ya itu, bahaya laten. Bahayanya apa aja tuh kalau boleh dirinci sedikit? Gini, asumsi keliru itu bikin bug yang ngumpat. Susah banget dicarinya. Terus, pas kejadian yang kita anggap mustahil itu beneran terjadi, debuggingnya bisa bikin pusing 7 keliling. Iya, kebayang sih. Belum lagi kepercayaan ke sistem bisa turun. Ujung-ujungnya, ya biaya maintenance bengkak. Mahal dan susah kan ngelacak bug yang akarnya dari asumsi yang salah. Waduh, iya juga ya, risikonya gede ternyata. Terus gimana dong cara ngelawannya? Artikel ini ada nyebutin ide paranoid pragmatis ya? Betul, paranoid pragmatis. Kedengerannya agak negatif ya, paranoid. Mungkin iya sekilas, tapi ini bukan paranoia yang nggak sehat gitu. Lebih ke sikap waspada yang sehat, pragmatis. Oke, waspada yang sehat. Maksudnya gimana tuh? Jadi, seorang paranoid pragmatis itu, dia sadar kalau kita, programmer, punya keterbatasan. Kita bisa salah gitu. Manusiawi lah ya. Iya, terus dia juga waspada sama lingkungan produksi yang penuh ketidakpastian. Potensi ancaman juga ada. Jadi prinsipnya, jangan cuma asumsi, tapi verifikasi. Verifikasi? Pakai apa? Iya, pakai kode. Siapin sistem buat hal-hal nggak terduga. Dan kalau ada kesalahan fatal di dalam sistem, mending berhenti cepat, fail fast, daripada jalan terus, tapi kondisinya udah rusak. Tapi, bukannya kalau jadi paranoid gitu malah bikin development jadi lambat, kayak nambah kerjaan ekstra gitu gak sih? Nah, itu pertanyaan bagus. Makanya ada kata pragmatis di situ. Oke. Tujuannya bukan paranoid membawi buta, tapi kewaspadaan yang terarah. Fokus ke asumsi-asumsi paling kritis di logika internal kita. Jadi, kita pilih, mana nih verifikasi yang ngasih value paling gede. Bukan semua dicek lebay juga. Oke, masuk akal. Jadi verifikasi terarah. Nah ini nyambungnya ke assertions ya. Jadi assertions itu sebenarnya apa sih secara teknis? Oke, assertion itu simpelnya kondisi boolean, benar atau salah. Yang kita sebagai programmer yakin seyakin-yakinnya harus selalu benar di titik kode itu. Harus benar ya? Harus. Nah, ngeceknya itu pas program jalan, runtime, bukan pas compile. Oh, pas runtime. Bedanya apa sama cek biasa? Gunanya spesifik banget buat validasi asumsi internal kita soal keadaan program. Ingat quote penting di sumber kita. Gunakan assertions untuk mencegah hal yang mustahil. Yang tadi ya? Iya, justru pas kita mikir, wah ini mah nggak bakal kejadian. Nah, disitulah paling pas kita pasang assertion. Justru di situ ya? Iya, sedikit catatan teknis nih. Assertion ini seringnya bisa dimatiin pas di production. Buat alasan performa biasanya. Ini negasin lagi kalau dia itu alat bantu development sama debugging utamanya. Oke. Jadi alat bantu dev, ini ngingetin saya sama konsep lain. Design by contract atau DBC. Ada istilah preconditions, postconditions, invariance gitu kan? Nyambung nggak sih? Nyambung banget. DBC itu pendekatan yang lebih formal ya. Dan dia pakai assertion secara ekstensif buat bikin kontrak antar bagian kode.
Kontrak, maksudnya? Jadi precondition itu assertion sebelum method jalan. Postcondition itu assertion setelah method selesai. Invariant itu assertion kondisi yang harus selalu benar buat sebuah objek. Wah, lengkap juga ya. Iya, jadinya kayak dokumentasi yang hidup gitu. Selalu terverifikasi sama kodenya sendiri. Oke, nah ini nih bagian yang sering bikin bingung. Termasuk saya kadang-kadang. Apa bedanya assertion sama error handling biasa? Kayak pakai exception gitu misalnya. Kapan kita pakai yang mana? Nah, ini dia nih, pembedaan krusial. Harus jelas banget. Gimana tuh bedanya? Coba pakai analogi deh ya. Bayangin assertion itu kayak pagar pengaman internal di dalam mesin pabrik kita. Tugasnya mastiin mesin itu nggak ngelakuin hal mustahil yang bisa ngerusak dirinya sendiri dari dalam, gara-gara logika internalnya salah. Oke, pagar internal, terus? Nah, kalau error handling, kayak exception, itu ibarat satpam di gerbang depan pabrik. Oh, satpam! Ya, tugasnya nangani hal-hal yang mungkin terjadi dari luar. Kayak tamu nggak diundang, input jelek dari user, atau ada badai, masalah jaringan, atau listrik mati, file nggak ketemu. Paham ya bedanya? Oke. Jadi, assertion buat internal, yang mustahil terjadi, error handling buat eksternal, yang mungkin terjadi. Gitu ya? Tepat. Assertion buat cek logika internal kita sendiri. Error handling buat ngelola kondisi eksternal yang emang mungkin aja kejadian. Dulu pernah ada cerita, ada tim yang sistemnya kacau balau, cuma gara-gara mereka asumsi ID user itu selalu positif. Suatu hari, ada sistem lain ngirim ID negatif. Waduh, Karena nggak ada assertion simple kayak assert user ID 0, logikanya langsung hancur. Error handling biasa mungkin nggak nangkep karena nggak dianggap error input, tapi pelanggaran asumsi internal. Fatal kan? Wah, iya ya. Analogi pabrik tadi ngebantu banget sih. Jadi intisari dari deep dive kita kali ini apa nih? Kayaknya pemrograman asertif ini bukan cuma soal teknik ya. Betul banget. Ini lebih ke mindset, cara berpikir. Kita harus ngakuin kalau kita bisa salah, dan sistem kita bisa aja ngadepin kondisi aneh di luar sana. Jadi kesadaran gitu ya. Iya, poin kuncinya, tiap asumsi yang nggak diverifikasi, itu potensi bug. Udah gitu aja. Assertions itu alat spesifik buat ngecek hal mustahil di logika internal. Dan ini fungsinya beda sama error handling buat hal eksternal yang mungkin terjadi. Pemisahan yang jelas itu penting ya. Penting banget, biar bisa deteksi bug lebih awal. Nah, oke. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda yang dengerin untuk dibawa pulang. Kalau assertion itu tadi ibarat pagar pengaman internal ya, seberapa sering sih kita tanpa sadar malah make dia buat tugas satpam eksternal? Atau kebalikannya? Pertanyaan bagus tuh. Terus, gimana kalau kita bisa lebih disiplin misahin keduanya? Apa pemisahan yang lebih tegas ini bisa benar-benar bikin sistem yang Anda bangun atau kelola jadi lebih kuat, lebih andal? Sesuatu buat direnungkan mungkin ya? Iya, patut dipikirkan. Sampai jumpa di deep dive berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ya penyelaman mendalam kita soal pemrograman asertif. Kemarin kan udah konsep dasarnya. Nah, sekarang kita lebih ke implementasinya gimana sih? Sama praktik terbaiknya apa aja? Sip. Bahan kita kali ini, wah lumayan nih. Ada contoh kode Java, C++, Python, plus panduan strategis soal di mana sih sebaiknya kita pasang assert, terus gimana caranya biar efektif gitu. Iya. Jadi misi kita hari ini ya biar Anda semua paham lah gimana naruh assert yang pas, bikin pesan error yang ngebantu, apa yang harus dihindari, dan gimana ini semua nyambung ke proses development Anda sehari-hari. Oke, siap ya? Yuk kita bedah bareng. Yuk. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul duluan nih biasanya. Di mana sih tempat paling oke buat naruh assert ini di kode kita? Kayaknya nggak bisa asal taruh aja kan? Betul banget. Nggak bisa asal. Sumber kita nunjukin ada beberapa titik kritis gitu. Tempat-tempat di mana asumsi kita sebagai programmer itu seringkali meleset. Oke, titik kritis ya? Apa aja tuh? Yang pertama, dan ini paling umum ya, itu di batas metode. Jadi di pintu masuk sama pintu keluar metode lah gampangnya. Oh, oke. Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi gini, sebelum metode jalan, kita cek dulu tiket masuknya. Inputnya bener nggak, sesuai harapan nggak. Ini namanya prakondisi. Contoh gampang, ya pastikan aja parameter objeknya nggak nol gitu. Oke. Cek inputan awal ya. Iya, terus
Setelah metodenya selesai kerja, kita cek lagi hasil kerjanya. Outputnya atau mungkin state objeknya udah bener sesuai janji di awal nggak? Nah, ini namanya pasca kondisi. Misalnya kalau habis proses order, ya kita assert status ordernya udah jadi proses. Jadi kayak satpam gitu ya, jaga di depan sama di belakang. Oke, masuk akal. Selain di batas metode ada lagi? Ada dong, tempat penting lainnya itu di dalam loop. Khususnya buat ngecek yang namanya invariant loop. Invariant loop? Apaan tuh? Itu kondisi yang harus selalu benar setiap kali loopnya muter. Nggak peduli ini iterasi keberapa. Contoh paling gampang mungkin di algoritma sorting kayak insertion sort. Di setiap awal iterasi ke I, kita bisa assert kalau bagian array dari indeks 0 sampai I1 itu selalu udah terurut. Oh, jadi sebelum lanjut ke langkah berikutnya, kita pastiin dulu kondisi yang seharusnya tetap benar itu emang beneran masih benar ya? Tepat. Jadi kita bisa nangkap kalau ada logika loop yang salah di tengah jalan, nggak nunggu sampai loop selesai baru ketahuan errornya. Oke. Paham. Ada lagi nggak titik strategis lainnya? Satu lagi yang cukup krusial, terutama kalau kita main sama objek yang punya state, itu pas transisi status. Transisi status. Maksudnya kayak status order tadi, pending ke processing gitu? Betul. Kalau objek Anda bisa berubah state, misalnya dari pending jadi processing, terus jadi completed, nah assert ini bisa dipakai buat mastiin perpindahan state itu valid, sesuai aturan main yang udah kita tentukan. Misalnya, sebelum ganti state, kita cek dulu, assert is valid transition. Boleh nggak nih pindah ke state baru ini? Wah, oke. Jadi benar-benar dipasang di titik-titik rawan ya, kayak persimpangan jalan gitu. Nah, udah tahu tempatnya nih. Sekarang soal cara pakainya. Gimana biar assert ini beneran jadi penolong pas debugging, bukan malah bikin pusing? Ada tipsnya nggak? Ada. Yang pertama, dan menurut saya paling penting nih, tulis pesan error yang jelas. Informatif gitu loh. Jangan cuma assert kondisi doang. Itu kalau gagal kita bingung sendiri salahnya apa. Betul. Sering tuh lihat gitu aja. Nah, iya kan? Mendingan kasih tahu apa yang salah, kenapa salah. Kalau perlu kasih nilai variabelnya sekalian. Contoh, assert jumlah lebih dari 0. Jumlah harus positif, tapi nilainya plus jumlah. Pas gagal langsung kelihatan, oh jumlahnya ternyata minus sekian. Hemat waktu banget pas nyari bug. Setuju banget. Pesan error yang bagus itu kayak peta harta karun pas debugging ya. Oke, selain pesan error, apa lagi? Kalau kerja dalam tim, ini juga penting. Sepakati aturannya bareng-bareng. Dan didokumentasiin, kapan kita pakai assert, kapan cukup pakai validasi biasa, gaya pesannya mau gimana, biar konsisten aja sih, jadi semua orang di tim paham, dan cara pakainya seragam. Oke, good point. Konsistensi dalam tim itu kunci. Nah, itu kan yang bagusnya dilakuin ya. Sekarang pasti ada juga dong hal-hal yang jangan sampai dilakukan pas pakai assert. Jebakannya, gitu. Wah, ini dia nih bagian ranjau daratnya. Yang paling fatal dan harus dihindari banget, jangan pernah ada efek samping, side effects, di dalam kondisi assert. Efek samping. Maksudnya gimana tuh? Kelihatannya kan simple ya ngecek counter sambil nambahin nilainya. Tapi ini bahaya banget. Kenapa? Karena assert itu bisa dimatiin. Oh iya bener juga, di production biasanya dimatiin kan? Nah, itu dia. Kalau assertnya dimatiin, misalnya pas rilis ke production, operasi plus-plus counternya itu nggak akan pernah dijalanin. Jadi si counter nggak nambah. Perilaku program Anda pas development dengan assert nyala, jadi beda sama pas production dengan assert mati. Ini mimpi buruk programmer, nyari bug kayak gini susah banget. Waduh, iya bener, itu licik banget bugnya. Oke, catat. Jangan ada side effect. Ada lagi dosa lainnya? Ada. Yang kedua, ingat ya, assert itu bukan buat validasi input dari pengguna atau data dari sistem luar, dari API misalnya. Kenapa gitu? Validasi standar aja. Misalnya pakai if, terus true exception kalau datanya salah, atau pakai library validasi. Assert itu fokusnya buat ngecek asumsi internal kita sebagai programmer tentang kondisi program kita sendiri. Bukan buat nangkal data liar dari luar. Oke. Jadi beda tujuan ya. Validasi input ya pakai cara validasi biasa. Assert buat cek logika internal kita. Paham. Ada lagi, satu lagi yang penting banget. Assert itu pelengkap, bukan pengganti testing. Unit test, integration test, itu hukumnya tetap wajib. Jangan mentang-mentang udah pasang banyak assert, terus testingnya jadi seadanya.
Nggak gitu. Assert bantu nangkep bug lebih awal pas development, tapi nggak ngejamin semua skenario udah aman. Siap. Jadi, assert dan testing itu saling melengkapi ya, bukan saling menggantikan. Oke, nah ngomong-ngomong soal production tadi, soal performa gimana? Kan assert ini ngecek kondisi. Pasti ada ongkosnya dong. Betul sekali. Ada ongkos performa. Makanya ada mekanisme buat ngaktifin atau nonaktifin assert. Umumnya sih pas development dan testing, assert kita nyalain semua. Biar sebanyak mungkin asumsi yang salah bisa ketahuan. Terus pas production? Pertimbangan penting, seringkali assert itu dimatiin semua. Atau, kalau mau lebih selektif, cuma assert yang benar-benar kritis dan proses ngeceknya itu cepet, murah aja yang dibiarin nyala. Sumber kita malah nunjukin cara di Java, kita bisa cek dulu status assertion desired assertion status sebelum jalanin pengecekan yang mungkin berat. Jadi bisa lebih bijak lah soal performa. Oke, jadi bisa diatur strateginya ya, mana yang tetap nyala, mana yang enggak pas production. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, selain buat yang tadi udah disebutin, penggunaan assert ini bisa buat apa lagi sih yang powerful? Oh, banyak. Kalau dipakai dengan benar, assert ini kuat banget. Misalnya buat verifikasi algoritma. Habis Anda jalanin algoritma yang agak rumit, misalnya nyari minimum spanning tree, MST, Anda bisa tambahin assert di akhir buat mastiin hasilnya itu beneran punya properti MST. Jumlah edge-nya harus femin 1, semua vertex harus nyambung, nggak boleh ada cycle, dan seterusnya. Wah, keren juga ya. Jadi kayak quality check otomatis buat algoritma. Iya, atau contoh lain buat menjaga invariant struktur data. Kalau Anda bikin struktur data sendiri yang kompleks, misalnya binary search tree, BST, nah setiap habis operasi insert atau delete, Anda bisa panggil fungsi check invariant yang isinya serangkaian assert buat mastiin properti BST-nya, nilai kiri, node nilai kanan itu tetap terjaga di seluruh pohon. Kalau ada satu aja yang melanggar, assert bakal langsung ngasih tahu. Jadi intinya, assert ini bikin asumsi-asumsi kita yang tadinya mungkin cuma ada di kepala atau di komentar kode, jadi sesuatu yang eksplisit dan bisa dicek secara otomatis sama programnya sendiri ya? Persis, itu esensinya. Membuat yang implisit jadi eksplisit dan terverifikasi. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang lagi ngoding. Coba deh mulai pakai assert. Taruh di tempat-tempat strategis tadi ya, kayak batas metode, dalam loop, sama pas transisi state. Terus jangan lupa kasih pesan error yang jelas. Hati-hati banget sama efek samping, jangan sampai ada. Dan ingat, ini alat bantu, bukan pengganti testing. Gitu ya kira-kira? Tepat sekali, udah cakep itu rangkumannya. Nah mungkin ini bisa jadi penutup nih, buat bahan renungan Anda di rumah. Sumber kita kan bilang ya, pakai assert itu pas Anda mikir, gila aja kalau ini sampai kejadian. Nggak mungkin lah. Iya, pas kita yakin banget suatu kondisi itu pasti terpenuhi. Nah, pertanyaan reflektifnya gini, kalau ternyata assert yang Anda tulis dengan penuh keyakinan ini nggak mungkin kejadian itu, suatu hari beneran gagal pas Anda lagi development atau testing. Apa sih artinya kegagalan itu? Apa yang sebenarnya diungkapkan oleh gagalnya assert itu tentang asumsi tersembunyi Anda, tentang pemahaman Anda sendiri terhadap cara kerja kode yang Anda tulis? Seringkali jawabannya itu bisa jadi aha momen yang bikin kita belajar banyak banget.